Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Yang pertama tentu saja Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu bertatap wajah walaupun secara virtual Ustaz Isnan Ansori ini untuk mendengar kajian spesifiknya perkara usul fikih. Jadi sekarang ini udah pertemuan yang ke-23 kalau misalkan dihitung dari box mainan tadi taruh di mana itu tempat mainan? Gitu saja. Ya. Oke, mungkin sekarang kita bakal membahas tentang varian baru dari mantuk saja. Ya. Nah, kemarin kita udah bahas masalah mantuk yang sorih dan serba-serbinya, semuanya udah kita bahas. Sekarang kita bakal membahas tentang mantuk ghairu sorih. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Ustaz Isnan Ansori untuk menjelaskan. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam wa tahiyatul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesempatan untuk bisa kita bertafakuh fiddin dalam rangka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh nabinya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui dari kehidupan ini dalam majelis ilmu secara langsung ataupun tidak langsung, secara online ataupun offline, semuanya mudah-mudahan terhitung sebagai ibadah, sebagai detik waktu yang kelak mudah-mudahan bisa memberatkan timbangan amal kita di hari mizan dan juga menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ketakwaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rekan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman rumah fikih yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini kita sudah memasuki sesi yang ke-23 ya dalam seri kajian ilmu usul fikih. Dan pembahasannya masih terkait dengan bab yang ketiga, yaitu seputar turuk istinbatul ahkam atau metode di dalam penggalian hukum syariat dari 4 bab ilmu usul fikih, yaitu dalil, madlul, istidlal, dan mustadil. Nah, kita sekarang ini pembahasannya adalah di istidlal, proses penggalian dalil untuk disimpulkan hukum-hukum syariatnya dalam rangka menjawab setiap problematika kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu yaitu sesi yang ke-22 kita sudah menyelesaikan semua pembahasan seputar mantuk sharih ya. Mantuk sharih yang merupakan salah satu jenis dari 2 jenis mantuk. Nah, sekarang kita akan memasuki jenis yang kedua dari mantuk yaitu mantuk ghairu sharih ya. Dan tentunya mantuk ini juga merupakan salah satu jenis di antara 2 metode penggalian hukum syariat dengan memahami teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah ya dalam dalam metode istinbat bayani ya. Bahwa istinbat bayani itu seperti yang sering sudah kita sebutkan terdiri dari 2 hal ya menurut pendapat jumhur ulama tentunya kecuali mazhab Hanafi. Nah, dua hal tersebut adalah mantuk dan mafhum. Ya. Saya mungkin perlu sebelum kita masuk kepada pembahasan mantuk ghairu sharih menjelaskan atau mereview sedikit ya terkait dengan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Yang sekaligus nanti juga akan kita pahami perbedaan antara mantuk sharih dan mantuk ghairu sharih. Ya. Jadi mantuk dan mafhum itu sederhananya adalah metode atau istilah untuk menyebut metode memahami teks Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Ya.
Atau kalau mantuk itu adalah dipahami secara tekstual, artinya betul-betul kita melihat aspek teksnya. Tapi kalau mafhum itu malah melihat makna di belakang teks, gitu ya. Jadi kalau mantuk itu maknanya memang ada dalam teks, sudah menjadi makna yang terikat dengan teks, gitu. Itu disebut dengan mantuk. Ya, maka kita sebut dengan pendekatan tekstual. Ya. Tapi kalau mafhum itu makna yang tidak bersifat tekstual, tapi memang makna ini berada di dalam teks, gitu ya. Jadi sederhananya sebagai satu contoh, ketika Allah mengatakan wala takul lahum uff, janganlah kamu berkata uff kepada orang tua. Secara teksnya ya berarti larangan untuk berkata uff secara teks, karena itulah yang terbaca dalam teks, gitu kan. Jadi Allah melarang kita untuk mengucapkan kata-kata ya minimal dengan uff saja yang bisa membuat tentunya sakit hati orang tua, itu hukumnya haram. Baik. Tapi tentunya ketika teks mengharamkan berkata bukan berarti kemudian yang lain tidak haram, gitu ya. Karena yang menjadi tujuannya adalah, yang menjadi ilat pengharamannya adalah agar tidak menyakiti hati orang tua. Maka setiap perbuatan lisan ataupun fisik yang menuju kepada penyakitan atau menuju kepada menyakiti perasaan orang tua ya hukumnya haram. Ya, apakah lewat pemukulan atau lewat cacian ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi intinya secara teks Allah melarang tetapi secara mantuk, ya kita sebut bahasa Arab saja, secara mantuk Allah melarang berkata tapi secara mafhum hakikatnya Allah melarang setiap perbuatan yang bisa menyakiti perasaan orang tua. Nah ini artinya ada makna yang bisa kita langsung terima dari teksnya dan ada makna yang kita dapatkan dari di luar teks, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara mantuk secara khusus atau makna yang bisa kita dapatkan dari teks, maka dalam hal ini makna itu ada dua kemungkinan. Bisa maknanya sharih, bisa maknanya ghairu sharih, gitu ya. Bisa maknanya kita dapatkan langsung dari teks secara jelas. Artinya jelas kita langsung temukan dalam teks, dan di sini sudah kita bahas variannya, yaitu ada nas, ada zahir, ada mujmal, gitu ya. Dan dari pembahasan zahir ada 5 pembahasan, amr, nahi, am, mutlak, dan huruful ma'ani, ya. Tetapi ada juga makna yang kita dapatkan namun sifatnya samar. Nah, sifatnya samar itu artinya dia tidak sharih, gitu ya, tidak jelas, gitu. Tapi dia merupakan makna yang tetap terikat dengan makna teks dan seimbang maknanya dengan makna teks, gitu. Nah, inilah yang nanti disebut dengan ghairu sharih, yang oleh para ulama usul fikih dari kalangan jumhur dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu dalalatul iqtida, dalalatul ima, dan dalalatul isyarah. Baik. Ini apa nih 3 ini? Nanti kita bahas satu-satu. Baik. Jadi intinya mantuk ghairu sharih ada 3. Nah, maka hari ini insyaallah kita akan membahas mantuk sharih dengan 3 variannya ini insyaallah. Ya. Nah, jadi seperti biasa Ustaz Zefah untuk membantu memahami materi kita, silakan antum tampilkan PowerPoint-nya, ya. Sekaligus untuk menggambarkan kita sudah sampai mana nih pembahasan istinbat bayaninya, ya. Nah, jadi ini masih terkait dengan istinbat bayani, ya, terkait dengan salah satu dari 3 jenis istinbat, yaitu istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan istinbat istislahi. Di mana istinbat bayani seperti yang tadi kita sudah sebutkan ada 2 jenis, mantuk mafhum dan mantuk ada yang sharih yang maknanya jelas, ada yang ghairu sharih yang maknanya samar, yaitu ghairu sharih, mantuk ghairu sharih. Dan mantuk ghairu sharih ini nanti diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 3 jenis, ya. Dalalatul iqtida, dalalatul, ini bacanya bukan 5 ya, tapi ima, itu huruf i yang depan itu ya. Ima gitu. Jangan dibaca L kecil ya. Itu i besar. Jadi dalalatul ima. Dan yang terakhir adalah dalalatul isyarah, ya. Nah, jadi ini akan kita bahas nih ya, mantuk, definisi dari mantuk ghairu sharih, dan masing-masing varian dari mantuk ghairu sharih yang 3 tadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mantuk ghairu sharih? Ya, ini didefinisikan oleh para ulama usul fikih. Ya, mantuk ghairu sharih itu seperti disampaikan oleh Syekh Mustafa Sa'id Al-Khin. Nah, ini seorang ulama usul fikih kontemporer. Beliau masih hidup, tahu saya, ya. Dalam kitabnya Atharul Khilaf Atharul Khilaf ini buku tentang implikasi perbedaan usul fikih dalam masalah-masalah fikih, gitu ya. Jadi beliau menulis satu kitab, sebenarnya usul fikih kitabnya ini, tapi beliau melihat dari aspek kaidah-kaidah usul fikih yang bisa melahirkan ikhtilaf di kalangan para ulama, gitu ya.
Nah, ini buku yang cukup bagus, tapi saya belum menemukan terjemahnya, karangan Syekh Mustafa Sa'd Al-Khin. Dan juga seperti biasa saya mengutip dari kitab Syekh An-Namlah, ya, Al-Muhazzab fi Ilmi Ushulul Fiqh Al-Muqarran. Ini kitab yang sering saya sebut dalam kajian usul fikih. Nah, mereka berdua dan tentunya ulama usul fikih lainnya mendefinisikan mantuk ghairu sharih sebagai dalalatul lafzi 'alal hukmi bi tariqil iltizam. Ini secara teoritis ya, secara teoritis. Jadi secara teoritis mantuk ghairu sharih itu adalah bagaimana seorang mujtahid mencari makna berdasarkan dalalatul lafzi, berdasarkan petunjuk lafaz alal hukmi, yang mana petunjuk lafaz ini akan menuju kepada suatu ketentuan hukum bitoriqil iltizam, yang didapatkan melalui iltizam. Nah, iltizam itu apa sih? Sebenarnya secara sederhana atau iltizam itu maknanya sesuatu yang terikat. Ini saya akan menjelaskan dulu makna iltizam ya. Jadi iltizam itu secara bahasa adalah sesuatu yang terikat. Misalnya begini, kalau ada seseorang beli rumah, ya berarti kan otomatis tanpa harus disebut perkakas rumah itu sudah include di dalam pembelian rumah. Sudah include di dalamnya genteng, sudah include dalamnya temboknya, sudah include di dalamnya pintu, jendela, kusen, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi nggak bisa misalnya kita katakan saya mau jual rumah, tapi nanti penjualnya bilang kecuali pintu, jendela, nggak bisa gitu ya. Yang namanya rumah ya di situ ada pintu, ada jendela, berarti sudah include di dalam pembelian itu. Makanya kalau kita menyebut akad jual beli rumah, ya nggak perlu disebut gentengnya, nggak perlu disebut. Kemudian bukan berarti di sini ada bai'ul gharar ya, bukan berarti di situ ada jual beli sesuatu yang tidak jelas objeknya. Karena secara tradisi yang namanya pintu, genteng, tembok itu sudah iltizam, sudah lazim, ya, sudah menjadi bagian terikat yang tidak mungkin lepas dari suatu kata yaitu rumah. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya seorang mujtahid ini ketika ingin menyimpulkan suatu hukum dari suatu teks, kadang makna teks itu memang tidak tampak seperti yang sudah kita bahas dalam mantuk sharih, tapi dia ditemukan melalui iltizam ini tadi, ya, melalui keterkaitan teks itu dengan makna-makna yang tidak akan terpisah dari teks tersebut, gitu ya. Nah, ini yang nanti disebut dengan mantuk ghairu sharih. Jadi dia bersifat tidak sharih. Karena kalau mantuk sharih ini nanti bukan bitoriqil iltizam seperti yang sudah kita bahas. Mungkin sekedar mengingatkan, kalau mantuk sharih itu bitoriqil at-tadammun kalau mantuk yang sharih itu bitoriqil al-mutabiq ya wa tadammun, istilahnya begitu ya. Jadi kalau mantuk sharih maknanya itu memang bisa langsung kita temukan dari teks atau sebagian dari atau makna yang menjadi bagian dari teks gitu ya. Tapi kalau ini tidak bitoriqil iltizam. Seperti yang tadi saya contohkan sederhananya seperti rumah yang tanpa kita sebutkan perkakas-perkakasnya itu sudah menjadi bagian dari rumah gitu. Nah, ini mantuk ghairu sharih. Nah, jadi yang menjadi persoalan para ulama nanti adalah mereka akan menyimpulkan hukum itu dengan mencari makna iltizamnya. Nah, itu sederhananya gitu ya. Jadi makna yang akan terus terikat dengan teks tapi tidak jelas di dalam teks itu yang akan dicari. Dan itulah yang menjadi dasar penetapan hukum syariatnya. Oke. Nah, makna iltizam ini kemudian dibedakan menjadi 3. Ya, atau makna lazim, lebih tepatnya saya menyebut istilah makna lazim ya. Makna yang terus terikat itu ada 3. Ada makna lazim yang berdasarkan dalalatul iqtidha. Iqtidha itu artinya secara bahasa secara bahasa itu iqtidha artinya sesuatu yang sudah dituntut makna itu harus ada. Kalau tidak ada maka teksnya itu menjadi masalah maknanya, gitu ya. Jadi harus ada. Tapi kalau tidak ada maka tidak mustaqim misalnya, tidak benar pemaknaannya. Ya sederhananya langsung kita lihat kepada definisi dan contohnya aja lah biar lebih mudah memahaminya ya. Jadi didefinisikan oleh para ulama usul fikih seperti Syekh An-Namlah apa yang dimaksud dengan dalalatul iqtidha. Dalalatul lafzi ala makna lazim. Ini saya sekali lagi sering mengulang kata makna lazim ya. Suatu petunjuk dari lafaz kepada makna lazim, makna yang terus terikat dengan teks tersebut, maksudunil mutakallim, yang memang menjadi tujuan dari penyampai teks, yaitu syariat ya, yaitu syariat itu Allah dan Rasulnya. Yatawaqqafu alaihi sidqil kalam aw sihhatil aqliyati aw sihhatihi asy-syar'iyyah. Yang mana lafaz makna yang terikat dengan teks tersebut dapat diterima secara logika akal atau ketentuan syariat. Dalam arti kalau misalnya makna lazim ini tidak ada, maka teks ini secara logika akal sehat dan berdasarkan ketentuan syariat tidak memberikan
makna yang atau dapat merusak teks itu sendiri gitu ya. Kalau makna ini tidak dimaksudkan di dalam teks tersebut. Nah, kita lihatkan, kita ambil contoh saja, misalnya terkait dengan ini, saya langsung kepada persoalan fikihnya saja ya, biar mudah memahami maksudnya. Jadi persoalan fikihnya itu misalnya begini, sahkah puasa orang yang musafir dan orang sakit kalau tetap berpuasa, padahal mereka ini mendapatkan dispensasi atau keringanan untuk tidak berpuasa. Kita tahu ya, di dalam fikih puasa itu kan di antara yang mendapatkan rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa Ramadan adalah orang sakit dan musafir gitu kan. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Maka barang siapa yang sakit atau melakukan perjalanan. Tapi lihat, kalau misalnya kita terjemahkan secara letter-lek ayat yang menjadi dasarnya, secara letter-lek dulu ya. Baik. Secara tekstual tanpa melihat makna yang terkandung dalamnya. Ini saya buat dua perbandingan pemaknaan ayat. Pertama, faman kana minkum maridun ala safarin. Barang siapa dalam kondisi sakit atau melakukan perjalanan, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka wajiblah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Kalau kita terjemahkan begitu saja, maka bisa kita simpulkan, kalau ada orang sakit atau musafir tetap berpuasa, qodoknya pun tetap wajib. Oh ya, maksudnya ya. Jadi kan pertanyaannya nih, sahkah puasa musafir dan orang sakit gitu ya? Karena yang namanya rukhsah itu kan boleh mengambil, boleh tidak diambil. Misalnya ada orang musafir, dia mampu berpuasa, saya nggak mau ngambil rukhsah, saya tetap puasa, boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Nah, tapi pertanyaannya begini, kalau dia tetap berpuasa, masih tetap nggak qodoknya dilakukan? Nah, gitu kan? Kalau secara teks ya pasti tetap wajib qodok gitu kan. Kalau secara teks, karena Allah kan mengatakan barang siapa sakit atau musafir, ya pokoknya ganti hari yang lain, entah dia puasa atau tidak kan gitu. Itu kan kesimpulan teksnya gitu ya. Dan rupanya uniknya ada sebagian kecil ulama yang memahami seperti itu. Tetap wajib, tetap wajib qodok, yaitu mazhab Zahiri. Jadi kalau mazhab Zahiri itu berpendapat musafir atau orang sakit ya yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan tetap wajib qodok puasa tersebut gara-gara dia sakit. Nah, gitu ya. Makanya dalam mazhab Zahiri sakit dan musafir itu pembatal puasa. Nah, istilahnya begitu. Paham maksud saya? Yeah. Jadi dalam mazhab Zahiri orang yang sakit atau orang yang musafir tetap puasa, puasanya nggak sah, harus tetap diganti dalam mazhab Zahiri. Karena secara teks dikatakan begitu gitu kan. Nah, tapi uniknya begini Ustaz Uzaifah, Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla itu, ulama yang bermadzhab Zahiri, uniknya begini, mereka berpendapat bahwa kalau puasanya itu bukan puasa Ramadan, malah sah. Jadi orang sakit nih ya, ini sebagai wawasan saja, bukan untuk kita amalkan, sebagai wawasan saja. Jadi kalau ada orang sakit atau ada orang musafir, dia puasa Senin di bulan Ramadan. Puasa Senin sunnah ya di bulan Ramadan. Puasanya malah sah. Tapi ya Ramadannya tetap masih foto di hari yang lain karena dia sakit gitu tadi. Nah, itu tuh pendapat Zahiri gitu. Makanya secara fikih ini kalau kita mau buat teka-teki ya bisa diambil pendapat Zahiri tadi. Kapan orang puasa sunnah sah di bulan Ramadan? Nah, gitu. Yaitu kalau dia puasa sunnah dalam kondisi sakit atau musafir. Nah, itu jawabannya menurut mazhab Zahiri gitu ya, menurut Zahiri. Tapi tentunya sekali lagi ini bukan untuk kita amalkan ya karena pendapat ini termasuk syaz gitu ya, pendapat unik sekali ya unik sekaligus nyeleneh gitu ya, pendapat yang bertentangan dengan pendapat jumhur ulama gitu ya. Nah, kenapa ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama? Karena akan banyak berbenturan dengan hadis Nabi yang menegaskan puasa musafir kalau dia tidak memberatkan dirinya tetap sah gitu ya, karena ada salah seorang sahabat Nabi SAW ketika safar tetap berpuasa dan Nabi membolehkan gitu kan. Nah, kalau misalnya batal, otomatis hadis ini akan bertentangan dengan ayat ini dan tidak mungkin terjadi pertentangan gitu. Nah, maka agar tidak terjadi pertentangan secara syar'i atas dasar tidak boleh terjadi pertentangan ini, maka jumhur ulama menegaskan ada makna yang lazim gitu ya. Ada makna yang tersembunyi dalam ayat ini yang nanti muqaddar. Kalau dalam ilmu nahwu kita sebut muqaddar. Muqaddar itu artinya dia tidak ada dalam teks, tapi bisa diselipkan maknanya dalam teks, gitu ya. Nah, maka ini potongan ayat yang kedua. Ya, ada warna biru itu saya tambahkan ya, dan dalam tafsir juga disebutkan seperti itu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Kalau ada orang sakit atau dia musafir,
dan berpuasa ya. Tadi kan kita bicara mereka puasa, tapi gara-gara sakit dan safarnya maaf toro. Lantas mereka membatalkan puasanya. Artinya mereka ini mendapatkan keringanan ini ya, mendapatkan keringanan untuk tidak boleh berpuasa, tapi sempat berpuasa dulu. Lantas gara-gara mereka sakit atau melakukan perjalanan, mereka batalkan puasanya karena diberikan keringanan. Maka disitulah fa'iddatun min ayamin ukhra. Jadi artinya kalau menurut jumhur ulama, orang yang sakit atau musafir kalau dia tetap puasa dan tidak dibatalkan, berarti puasanya tetap sah, gitu kan? Tapi kalau puasanya dibatalkan, baru kita katakan fa'iddatun min ayamin ukhra, diganti di hari yang lain. Nah, mana makna iktidoknya atau dalalatul iktidoknya itu mana? Itu tadi summa aftara. Nah, itu ya. Itu kata-kata ini memang tidak ada dalam teks ayatnya, tapi itu makna yang muqaddar, yang harus dia menjadi makna yang terikat dalam teks. Kalau makna ini tidak ada, maka tidak mustaqim, tidak jelas ya makna dari teks tersebut. Ya, buktinya ada pendapat mazhab Zahiri yang dianggap nyeleneh oleh para ulama gitu. Nah, ini disebut dengan dalalatul iqtida. Baik, ini dalalatul itu sekaligus contohnya ya. Mana bisa dipahami ya? Paham, Ustaz. Paham. Alhamdulillah. Yang kedua adalah dalalatul ima. Ya, dalalatul ima. Ima itu sebenarnya secara bahasa artinya isyarah, ya, sesuatu yang diisyaratkan. Tapi nanti bedanya dengan yang ketiga, karena yang ketiga juga ada satu jenis dalalah sendiri namanya dalalatul isyarah. Nah, bedanya adalah kalau dalalatul ima ini dia lebih jelas daripada dalalatul isyarah karena dia terkait dengan sifat yang bisa kita temukan dalam teks. Ya. Nah, ini definisinya langsung saja kita sebutkan dan contohnya juga. Ya. Nah, itu dalalatul ima didefinisikan oleh Syekh An-Namlah dalam kitab Al-Muhadzab, ini cukup panjang. Saya mungkin menjelaskan secara mudahnya saja, mudah-mudahan gitu ya. Jadi dalalatul ima itu adalah sama seperti dalalatul iqtida sebagai dalalatul lafzi ala lazimin maqsudin lil mutakallim. Ya, sampai potongan ini dia sama seperti dalalatul iqtida. Artinya adalah suatu teks yang menunjukkan kepada makna dan tapi maknanya ini lazim, sesuatu yang terikat. Ya, dan menjadi tujuan dari mutakallim, menjadi tujuan dari pembuat teks. Yang namanya tentunya adalah musyarri' yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yatawaqqafu alaihi sidqil kalami wa nasihati aqlan aw syar'an. Yang mana kalau tidak ada makna ini, maka lafaz yang makna dari lafaz tersebut tidak akan bisa diterima secara logika akal sehat atau secara syar'i. Ya, kalau tidak ada makna lazim ini tadi. Tetapi dia tidak terkait dengan seperti dalalatul iqtida, ya. Namun dia terkait dengan fi'il annal hukmul muqtarin bi wasfin law lam yakun lit ta'lil lakana iqtiranihi bihi ghairi maqbul. Yaitu yang menjadi makna lazimnya dalam hal ini adalah sifat yang Allah masukkan atau Rasulullah masukkan di dalam teks tersebut, yang kalau misalnya sifat itu tidak ada, maka tidak akan jelas maknanya, ya. Nah, jadi intinya kalau dalalatul ima itu berdasarkan sifat yang ada dalam teks yang sudah atau menjadi makna yang lazim dalam teks tersebut. Ini terkait dengan sifat. Nah, contohnya misalnya apa? Allah mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini saya buat tema fikihnya begini. Ya, mengapa seseorang itu tangannya dipotong? Gitu ya. Jadi kenapa Islam atau syariat Islam menetapkan kok tangan seseorang bisa dipotong dalam putusan hakim misalnya gitu. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, bahwa seorang laki-laki yang mencuri dan seorang perempuan yang mencuri maka potonglah kedua tangannya. Artinya ketentuan putusan pemotongan tangan itu dilakukan atas dasar seseorang punya sifat. Apa itu sifatnya? As-sariq was-sariqah. Jadi dari kata as-sariq was-sariqah itu terdapat makna, terdapat sifat, ya. Sifatnya apa? Yaitu sariqatun. Dalam bahasa Arab sifatnya adalah disebut sariqah. Karena dia sebagai seorang pencuri. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, mengapa seseorang tangannya dipotong? Ya, bukan karena laki-laki, bukan karena perempuan, bukan karena dia adalah rakyat, bukan karena dia pemimpin, bukan karena dia mencela, bukan karena dia berzina, namun di situ diberi sifat oleh Allah as-sariqu was-sariqatu, yaitu memiliki sifat sariqah. Artinya dari kata sariqah itu dari kata sarik dan sariqatu itu ada sifat namanya sariqah, ya, yaitu dia sebagai seorang pencuri. Ya, kalau kita baca terjemahnya kan sudah jelas ya, pencuri laki-laki, pencuri wanita gitu kan.
Tapi pencuri itu sendiri sebenarnya adalah suatu makna yang ada dalam lafaz sarikoh. Ya, sama seperti ayat yang lain juga, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kenapa seseorang itu dicambuk sebanyak 100 kali? Ya karena dia punya sifat. Sifatnya apa? Az-zani waz-zaniyah, karena dia seorang pencuri. Nah, jadi kata seorang penzina. Jadi dalam kata zani dan zani itu terdapat makna lazim, yaitu zina itu sendiri. Ya, sarik. Makna lazimnya itu yang disebut dengan dalalatul ima. Gitu. Ima, ya, dalalatul ima itu dari kata zani, sarikoh itu ada makna lazimnya. Kalau kita sebut dalam bahasa begini saja, as-sarik itu kan fa'il ya, as-sarik itu fa'il atau subjeknya, pencuri dalam bahasa kita. Ya. Tapi apa sifatnya? Ya sarikoh, pencurian, gitu. Sifatnya sarikoh, pencurian. Az-zani itu pezina. Apa sifatnya? Zina, gitu kan, dalam bahasa zina. Gitu. Maka dia memiliki sifat sebagai zina. Jadi sifat inilah yang nanti menjadi dasar untuk berlakunya hukum berikutnya. Maka kalau seseorang tidak punya sifat itu, ya hukum asalnya dia tidak bisa diterapkan hukum yang ada dalam teks tersebut. Nah, ini namanya disebut dengan dalalatul ima. Ya. Yang terakhir adalah dalalatul isyarah. Nah, ini sebagai penutup. Ya, dalalatul isyarah. Nah, kalau dalalatul isyarah ini intinya adalah dalalatul lafzi, memberikan suatu petunjuk dari lafaz yang ala lazimin. Ya, suatu lafaz yang sebenarnya kalau kita lihat perteksnya ghairu maqsudin lil mutakallim. Ya, tidak menjadi tujuan oleh pembuat syariat. Hanya saja dia bisa ditemukan makna yang lain oleh pendengar atau oleh pembaca teks atas dasar masalah lain, tapi dikaitkan dengan ayat yang lain juga atau dasar isyarat yang diisyaratkan dalam teks tersebut. Contoh misalnya begini, ini ada kasus terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam riwayatnya disebutkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada Khalifah. Ini dalam riwayat disebutkan Khalifah Umar, dalam riwayatnya disebutkan Khalifah Utsman bin Affan. Ya, datang seorang laki-laki bilang kepada sang Khalifah, ya, aku menuntut li'an. Ya, menuntut li'an itu artinya saling melaknat gara-gara dia menuduh istrinya sebagai penzina. Kenapa? Karena sejak menikah istrinya itu setelah menikah 6 bulan berikutnya hamil, 6 bulan berikutnya melahirkan, gitu ya. Jadi setelah nikah 6 bulan melahirkan, gitu ya. Padahal kan secara umum tradisinya wanita itu melahirkan setelah 9 bulan, gitu kan. Tapi ini 6 bulan sudah melahirkan, gitu. Jadi setelah hitungan menikah mereka punya anak lah 6 bulan selanjutnya, gitu. Setelah itu, gitu. Nah, dipikirnya si laki-laki, istrinya ini sempat berzina dengan laki-laki lain sebelum menikah. Karena bukan logikanya, secara tradisi kayaknya nggak mungkin ya 6 bulan itu melahirkan. Kemungkinan besar kan adalah 9 bulan, paling tidak 8 bulan dan seterusnya gitu kan. Nah, saat itu Khalifah Umar dan Utsman ya dalam riwayat disebutkan azama, ya sempat berazam untuk membuka sidang atas wanita tersebut. Kalau dia misalnya mengaku berzina ya dihukum sebagai penzina. Tapi kalau misalnya tidak mengaku zina ya berarti diberlakukan hukum li'an. Li'an itu kan antara suami istri saling melaknat gitu kan gara-gara suami tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Gitu kan. Nah, jadi kan ada syariat namanya li'an yang nantinya setelah li'an dilakukan atau mereka berdua suami istri saling melaknat, ya tentunya si istri tidak bisa diterapkan hukum sebagai penzina dan si suami tidak bisa diterapkan hukum qazaf, tidak bisa dihukum cambuk 80 kali gitu karena tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Tapi konsekuensinya pernikahannya dibatalkan dan tidak boleh rujuk sampai mereka meninggal. Itu kan kalau bicara dalam kasus li'an atau mula'anah, yaitu seorang suami yang menuduh istrinya berzina tapi dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Ya. Nah awalnya kembali kepada kisah tadi, awalnya adalah Khalifah Umar atau Khalifah Utsman itu berazam untuk menerapkan hukum itu gitu ya. Kalau si wanita mengaku dihukum sebagai penzina, kalau tidak mengaku dihukum li'an gitu kan. Tapi rupanya sebelum azam itu disampaikan, dia diajak musyawarah dulu beberapa sahabat. Kalau untuk kisahnya Umar, yang akhirnya menyampaikan ide adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dalam kisahnya Utsman, yang menyampaikan ide adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada riwayat yang berbeda antara, tapi kasusnya sama ya. Jadi akhirnya Ali atau Abdullah bin Abbas kemudian berargumentasi, aku berpendapat wanita itu bukan penzina. Ya, wanita itu bukan penzina. Kenapa? Karena ya secara syariat seseorang bisa melahirkan ya selama dalam batas masa kehamilan 6 bulan.
Jadi tidak mesti ketika dia melahirkan umur 6 bulan itu atas dasar zina. Bisa jadi memang hubungan seksual malam pertama setelah menikah gitu kan. Setelah 6 bulan Langsung kemudian langsung hamil malam itu juga gitu ya. Jadi malam itu menikah langsung hamil, kemudian 6 bulan berikutnya melahirkan, bisa saja gitu kan. Yang penting dengan catatan 6 bulan di sini betul-betul 6 bulan kehamilan sejak dia menikah gitu ya. Kalau misalnya, dan para ulama sepakat juga ada hubungan seksual gitu ya. Artinya kalau misalnya nih setelah menikah suami kemudian kerja keluar kota atau keluar negeri, ya setelah 6 bulan rupanya istrinya melahirkan, ya jelas istrinya berzina dan ini gitu ya, karena nggak pernah terjadi hubungan seksual gitu. Nah tapi kalau misalnya setelah nikah mereka berduaan terus, ya ada kemungkinan besar terjadi hubungan seksual gitu ya. Makanya harus ada kondisi di mana si suami betul-betul sudah menggauli, baru 6 bulan itu dianggap tidak terhitung sebagai sebab zina lah istilahnya gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan begini, apa dasar Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas menyimpulkan bahwa 6 bulan itu standar minimal seorang wanita sudah bisa melahirkan? Apa standarnya gitu ya. Nah, dalam hal ini secara isyarat, walaupun tidak dimaksudkan dalam ayat sebenarnya ya, tapi secara isyarat ada 2 ayat yang bisa dijadikan dasar. Tentu ini lewat ijtihad, lewat analisa yang cukup mendalam, karena membaca banyak ayat ditemukanlah 2 ayat ini gitu ya. Nah, apa ayat tersebut? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahwa wanita itu Allah sebutkan dalam ayat ini seorang anak harus memuliakan ibunya. Itu sebenarnya konteks ayatnya itu ya. Ustaz Zefah, Al-Ahqaf ayat 15 ini konteks ayatnya sebenarnya bukan masalah penetapan masa kehamilan. Tapi konteksnya adalah Allah ingin mengingatkan kepada para anak bahwa orang tua, khususnya ibu, itu punya jasa yang sangat besar. Karena mereka mendapati kesulitan dalam proses kelahiran sang anak. Nah, bagaimana Allah menceritakan? Wa hamduhu wa fisaluhu 30 syahra. Istilahnya Allah ingin mengatakan, bayangkan, ibumu itu hamil dan menyusuinya sampai engkau tidak lagi menyusui selama 30 bulan. Coba bayangkan. Jadi Allah menegaskan masa kehamilan seorang wanita sekaligus menyusuinya adalah selama 30 bulan. Fisol itu kan fitom. Fitom itu kan tidak lagi diberikan ASI. Jadi selama 30 bulan. Nah, dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah ayat 233 Allah menyebutkan juga bahwa kalau si ibu ingin memberikan ASI kepada anaknya, hendaknya tidak lebih dari 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Artinya begitu kan? Nah, bagi seorang ibu hendaknya menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh gitu kan. Artinya lebih dari itu sebaiknya tidak. Jadi maksimalnya adalah 2 tahun. Kalau kita lihat persatuan ayat, ini nggak ada ya menyebutkan ketentuan batas minimal hamil. Yang pertama terkait dengan hak dari seorang wanita, dari seorang ibu. Yang kedua terkait dengan masalah hak anaknya, malah kebalikan dari ayat yang pertama, hak anaknya diberikan ASI paling tidak maksimal 2 bulan gitu, 2 tahun dan 2 tahun ya. Nah, jadi nggak ada anaknya ini ya yang diberikan ASI ya, bukan suaminya ya, anaknya. Ya, baik. Karena ada juga orang yang nanya, kalau suami minum ASI istrinya itu jadi saudara susuan nggak? Ya, jawabannya enggak, karena si suami umurnya ada 2 tahun. Jadi umur anak ASI itu 2 tahun gitu ya. Jadi ini sebenarnya hukum rodok ya, hukum kemudian ASI. Nah, jadi kalau kita lihat dari 2 ayat ini intinya nggak ada kaitannya dengan batasan minimal kehamilan. Karena tadi kan definisi dari dalalat isyarah itu adalah ala lazimin ghairu maksudin lil mutakallim. Ghairu maksud, sebenarnya tidak ada maksud ke arah sana gitu ya. Tapi dibaca oleh seorang mujtahid, akhirnya disimpulkan seperti itu. Nah, lantas berapa batasan minimal kehamilan? Akhirnya Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas menyimpulkan tidak boleh divonis sebagai penzina kalau kelahirannya itu setelah menikah minimal dalam masa 6 bulan. Karena itu adalah kehamilan yang oleh syariat, walaupun bukan tradisi ya, yang oleh syariat dinilai sebagai kehamilan yang sah. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Ahqaf ayat 15 bahwa batas maksimal seorang wanita mengandung sekaligus menyusui itu adalah 30 bulan. Sedangkan batas menyusui di luar kehamilan adalah 2 tahun. Kira-kira 2 tahun berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 30 kurang 24 berapa? 6, Ustaz. Nah, 6 bulan. Jadi berdasarkan 2 ayat ini disimpulkan melahirkan itu 6 bulan sudah bisa.
gitu ya. Karena 30 dikurang 24. Nah, itu kesimpulan dari dua sahabat ini, Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya diputuskan anaknya dinasabkan kepada suaminya dan tidak kepada bapaknya dan tidak dihukumi sebagai pezina atau qadzaf. Jadi ini kesimpulannya seperti itu berdasarkan isyarat atas ayat ini. Dan ini sudah ijma ya di kalangan ulama pada dasarnya kalau untuk batas minimal mungkin sudah berlaku ijma 6 bulan itu sudah bisa melahirkan walaupun tidak mentradisi gitu ya. Tapi nanti yang diperselisihkan adalah batas maksimal. Nah, kalau batas maksimal ini dasar mereka adalah istiqra. Istiqra itu melihat apa yang menjadi gejala di tengah masyarakat. Ada yang bilang 2 tahun dan pendapat yang paling jauh itu batas maksimal kehamilan adalah 5 tahun. Itu lahir anaknya saat 5 tahun, Ustaz? Ya wallahualam ya kalau di dunia kedokteran tidak tahu. Tapi pendapat fikihnya karena begini, ada ulama yang mengatakan pernah terjadi kejadian seperti itu. 5 tahun hamil baru melahirkan. Ya, tapi ada yang mengatakan tidak 2 tahun. Nah, tapi namun umumnya adalah 9 bulan atau kurang dan lebih. Intinya tidak kurang dari 6 bulan dan tidak ada yang lebih dari 5 tahun. Nah, itu batas atau kehamilan seorang wanita. Ya repot juga kalau hamilnya 5 tahun dia diceraikan, iddahnya 5 tahun. 5 tahun. Kan iddahnya wanita hamil yang diceraikan kan melahirkan. Sampai melahirkan. Iya. Nah, ini kalau 5 tahun ya repot juga, nggak nikah-nikah 5 tahun. Ya. Nah, ini namanya disebut dalalatul isyarah. Ya. Nah, mungkin ini sebagai pembahasan terakhir dari pembahasan mantuk. Ya, ini juga menutup pembahasan mantuk kita dan insyaallah nanti pada kesempatan yang lain akan kita bahas pembahasan mafhum ya sebagai jenis kedua dari istinbat bayani menurut jumhur ulama. Ya, wallahu misal. Mungkin kalau masih ada waktu silakan sebanyak waktunya kayaknya. Masih lumayan. Atau semua pembahasan istinbat bayani mantuk kalau mau ditanyakan kalau masih ingat silakan. Baik, barakallahu fiik atas ilmunya, jadi luar biasa sekali sih tadi itu. Masalah dalalah ada 3. Berarti ini pertanyaan dikit. Berarti kalau dalalah ima itu dia seperti keniscayaan gitu saja. Sudah pasti ada di teks dan sifatnya itu di situ gitu saja. Kan ini berkaitan sama hukum semua, Ustaz. Betul. Malah sebenarnya dalalatul ima ini dia beririsan dan mirip ya dengan nanti yang akan kita bahas dalam istinbat ta'lili, yaitu kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum itu akan terus terkait dengan sifat yang berada dalam hukum tersebut. Kalau sifatnya ada, hukumnya ada. Kalau sifatnya nggak ada, hukumnya nggak ada. Ya, contoh kasus misalnya begini, di zaman Umar bin Khattab, beliau mempunyai kebijakan yang mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam tidak diberi zakat. Ya, jadi mu'alaf itu di zaman Umar nggak diberi zakat. Padahal kan kita tahu di antara 8 asnaf itu adalah mu'alaf gitu kan. Tapi di zaman Umar tidak diberi. Nah, sebagian kalangan liberal akhirnya mengatakan bapak liberal pertama itu Umar. Dengan alasan Umar menolak ayat ini gitu ya. Waduh. Nah, ini kan tentunya penisbatan yang keliru gitu ya. Karena rupanya para ulama akhirnya menyimpulkan Umar itu punya alasan. Umar bin Khattab punya alasan kenapa mu'alaf tidak diberi zakat pada masa beliau. Karena sifat atau disebut makna lazim tadi ya, yang disebut dalalatul ima itu, sifat yang ada pada mu'allaf pada dasarnya adalah karena Islam butuh kepada kekuatan mereka. Ya, itu. Jadi kenapa sih mu'allaf itu diberi zakat di zaman Rasulullah? Karena umat Islam saat itu masih minoritas dan membutuhkan kekuatan mereka lewat pemberian zakat agar mereka menerima Islam gitu kan. Nah kan itu kan ilatnya. Lah di zaman Umar 2/3 dunia sudah dikuasai umat Islam. Apa butuhnya kita dengan mereka? Nah, itu alasan Umar gitu kan. Jadi malah Umar berkata, ya kami malah menguji kalian. Kalau betul kalian masuk Islam betul-betul ikhlas, ya sudah nggak usah diberi zakat. Kira-kira terima nggak? Gitu. Logikanya begitulah gitu ya. Nah, berdasarkan sifat. Jadi ini mirip sebenarnya dalalatul ima atau juga masuk dalam bab istinbat ta'lili sebenarnya. Satu lagi nih dari Ana, mungkin karena Ana penasaran sekali nih masalah ilat ini masih berkaitan dengan orang-orang liberal nih, Ustaz. Jadi Ana mau minta pandangan seorang usuli gitu tentang kapan sih ilat itu dipakai. Nih Ana kasih contoh saja, orang wallahu alam ini orang liberal apa enggak, tapi kabarannya orang liberal yang bilang kalau jilbab itu tidak wajib karena ilatnya itu udah hilang. Jadi kapan sih kita pakai ilat, atau mereka itu buat ilat sendiri, atau menyimpulkan hukum itu kan kadang lihat ilatnya, Ustaz.
Gitu, Ustaz. Ya, Betul. pertama saya mau ngoreksi dulu, saya bukan usuli ya, saya muta'allim usul fikih. Oh iya. Baik. Saya masih pembelajar, nggak bisa berfatwa. Oh iya. Dan yang kedua, kalau masalah memang ini ya, ilat hukum ini termasuk masalah yang krusial di dalam hukum syariat. Dan tidak dipungkiri kalau kita membaca ide-ide kalangan liberal yang ingin meruntuhkan ajaran Islam, khususnya yang sudah bersifat qat'i, sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi diperdebatkan, artinya tinggal diterapkan saja karena sudah qat'iyat, itu biasanya juga mempersoalkan ilat hukumnya yang mereka sebut dengan istilah apa namanya saya pernah membaca itu saya lupa. Pokoknya mereka menyebut dengan istilah tujuan moralitasnya gitu istilahnya. Jadi kenapa diterapkan hukum ini ya karena memang syariat ingin menetapkan tujuan moralnya seperti ini. Lah kalau kemudian zaman berubah, maka kemudian hukumnya juga harus diganti. Nah yang jadi persoalan standar untuk merubah hukum ini mereka mendasarkan kepada budaya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi mereka menganggap Islam itu agama yang mengikuti budaya. Terlepas budaya itu benar atau tidak, menurut kacamata syariat Islam. Gitu ya. Contoh misalnya dalam masalah menutup aurat. Nah, hari ini budaya yang superior, budaya yang sudah menjadi superioritas, ya sudah menjadi superpower dunia adalah budaya Barat yang menganggap bahwa di pantai pakai cuma menutup payudara dan kemaluan itu sudah dianggap sebagai budaya yang diterima gitu kan. Nah, akhirnya mereka simpulkan ya sudah intinya adalah aurat itu terkait dengan kepantasan. Ya selama budaya itu menganggap itu pantas ya sudah, walaupun menurut Islam itu masih merupakan aurat misalnya begitu gitu ya. Atau contohnya begini, beberapa tahun yang lalu sempat saya baca suatu majalah Islam, ada seorang dosen agama Islam ya mengatakan begini, seorang yang sholat di ruangan tertutup yang tidak dilihat oleh orang lain boleh sholat dalam kondisi telanjang. Sholat dalam kondisi telanjang itu boleh kata dia. Alasannya karena syarat sah sholat menutup aurat itu terkait dengan hak manusia, nggak ada urusan dengan Allah. Akhirnya dia mengatakan kalau sholat di kamar yang dia sendirian nggak ada siapapun, mau telanjang nggak apa-apa. Jadi sholatnya dianggap tetap sah. Nah ini kan berarti cara pandang dia terhadap ketetapan syariat itu keliru gitu ya. Jadi dia menganggap jadi ini termasuk paham yang sebenarnya merusak Islam dengan pendekatan yang disebut dengan humanisme. Segala sesuatu dipandang berdasarkan keinginan manusia. Padahal kita kalau bicara hukum Islam ada hak Allah, ada hak manusia. Nah, yang kadang mereka kebiri itu adalah hak Allah tadi. Ya, jadi hak Allah yang menetapkan syariat, ya Allah punya kehendak terhadap manusia, ya nggak ada apa-apanya bagi mereka. Yang penting kalau manusia menganggap itu, misalnya kayak aurat tadi, misalnya, yang penting kan manusia menganggap pantas. Ya kalau misalnya pantasnya nggak pakai yang dianggap pantas hanya menutup payudara dan kemaluan besarnya saja, ya sudah itu dianggap sudah menutup aurat. Nah ini kan masalah gitu. Dan inilah yang merusak Islam tapi dengan seakan-akan menggunakan teori-teori ilmiah. Ya, seperti Muhammad Syahrur dalam kitabnya terkait dengan masalah wanita, dia punya teori namanya disebut Nazariyatul Hudud, ya teori batas. Intinya termasuk yang menghalalkan atau yang tidak mewajibkan jilbab atas dasar kepantasan menutup aurat dikembalikan kepada tradisi dan budaya manusia, bukan kepada ketetapan syariat. Nah, jadi ini harus hati-hati kalau kita membaca hal seperti ini. Ya, gitu. Jadi ini termasuk masalah krusial yang memang ya termasuk tadi ya tuduhan umat itu liberal ya gara-gara alasan ini tadi. Padahal sekali lagi bahwa syariat ini tentunya punya aturan tersendiri dan punya metode tersendiri. Makanya hari ini Ustaz Uzaifah, mereka termasuk orang-orang yang mau menciptakan usul fikih gaya baru. Kontemporer. Yang mereka sebut dengan tajdid dalam usul fikih. Dan banyak sudah yang mengkritik gitu ya. Termasuk Syekh Wahbah Zuhail dan mengkritik, ulama-ulama Azhar dan mengkritik. Tentunya bukan tajdid sebenarnya lebih tepat merusak Islam dari dalam gitu ya. Nah, itu. Kecuali dalam masalah zoniyat ya. Kalau dalam masalah zoniyat yang memungkinkan dia menyesuaikan dengan zaman dan tempat yang berbeda, yang masih melahirkan perbedaan ulama, yang kita tidak menutup kemungkinan akan bisa berubah hukum itu ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka beristihad lagi dalam persoalan yang sudah ijma'at, yang sudah qat'iyat, yang sudah tawabit. Nah itu yang jadi masalah. Aurat itu sudah tawabit ya. Kemudian masalah macam-macam lah, itu kan ada yang tawabit, ada yang mutaghayyirat. Kalau istihad barunya dalam masalah mutaghayyirat yang masih mungkin berubah ya silakan, nggak ada masalah. Itulah bagian dari ajaran Islam yang fleksibel. Tapi kalau yang dirusak adalah yang sudah qat'i, yang sudah ijma' ulama, sudah tidak lagi kita perlu beristihad lagi. Nah inilah yang jadi masalah. Jadi salah dalam meletakkan istihad. Ya, wallah.
Baik, syukron Ustaz. Baik, untuk bagi para pemirsa yang ingin bertanya nih, udah ada yang raise hand, Ustaz, Bapak Denny Yulian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya yang tadi Ustaz yang dalalah isyarah itu kan masalahnya berkaitan kayak misalkan berkaitan dengan biologi dan lain-lain. Apakah kalau sekarang itu bisa dikembalikan ke ilmu kedokteran kontemporer Ustaz? Misalkan kalau kelahiran tuh batas minimalnya berapa? Atau mungkin bisa merembet ke yang lainnya juga, batas maksimal haid atau dan lain-lain gitu. Apakah itu bisa ditarik dengan kesimpulan ilmu kedokteran yang kontemporer Ustaz jadinya? Kemudian yang kedua tadi Ustaz mengenai apa istilahnya? Ada pendapat yang sholat boleh telanjang itu, kayak saya pernah baca juga itu di mutamadnya Dr. Muhammad Zuhaili itu, dia memperbolehkan tapi syaratnya kalau nggak ada baju lagi gitu. Kalau misalkan ada itu di luar konteks. Nah itu Ustaz, dua itu aja Ustaz pertanyaan. Satu itu aja pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Kalau untuk yang pertama tentu bisa ya, karena gini, sebenarnya di dalam ilmu ushul fikih itu ada satu dalil yang saya tidak membahasnya, tapi sebenarnya include di dalam beberapa dalil, yaitu istiqra'. Ada istilah dalil istiqra'. Jadi dalil istiqra' itu artinya dalil yang sifatnya pengamatan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan di luar syariat, gitu ya. Jadi tidak menggunakan pendekatan-pendekatan kaidah-kaidah yang sudah dibukukan dalam kajian ushul fikih, gitu ya. Termasuk itu tadi, boleh nggak misalnya kalau menetapkan kehamilan atau misalnya menetapkan batas minimal maksimal haid yang nanti ada kaitannya dengan kewajiban sholat, ada kewajiban hubungan seksual, ya kan banyak hal ya. Nah ini bisa nggak dijadikan pertimbangan ilmu-ilmu di luar syariat seperti ilmu kedokteran, ilmu biologi dan seterusnya? Ya jawabannya bisa, dan para ulama sudah memberikan ruang yang kita sebut istiqra' tadi. Gitu. Tetapi dengan catatan bahwa ilmu-ilmu di luar syariat ini tadi sifatnya adalah istiqna atau disebut syawahid, hanya penguat saja, ya, penguat untuk menetapkan apa yang sudah disimpulkan berdasarkan pendekatan-pendekatan kaidah usul fikih. Jadi artinya, misalnya nih, dan saya pikir saya belum mendapatkan informasi ada pertentangan. Misalnya ya, ada kesimpulan di dunia kedokteran tidak mungkin wanita itu melahirkan setelah dia hamil dari hari pertama kalau kurang dari 6 bulan misalnya ya. Ambillah misalnya, andaikan misalnya yang pokoknya menurut kedokteran 8 bulan, kurang dari itu nggak mungkin. Nah berarti ini yang harus kita tolak adalah ketentuan di dunia kedokteran. Tapi sih saya belum menemukan ada benturan itu ya, karena hakikatnya hukum asalnya adalah antara syariat dengan ilmu-ilmu lain itu semuanya kan ilmunya kepada Allah, dan Allah tidak akan ilmunya itu kontradiksi, gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa jadi orang menemukannya dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya contoh lain adalah haid. Batas haid itu kan misalnya disimpulkan oleh mayoritas ulama adalah 15 hari maksimalnya, tidak lebih dari 15 hari gitu ya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Tapi Imam Syafi'i yang termasuk mengikuti pendapat jumhur dalam batasan haid ini tadi 15 hari, di samping menyimpulkannya berdasarkan kesimpulan hadis yang mengatakan bahwa wanita itu naqisatu din, wanita itu agamanya setengah, dan Rasul mengatakan bahwa yang dimaksud setengah itu adalah karena mereka tidak sholat setengah dari 1 bulan. Dan 1 bulan kan setengahnya berarti 15 hari, itu kan? Yeah. Itu kan kesimpulan dari syariatnya. Tapi rupanya Imam Syafi'i pun melakukan istiqra', melakukan pengkajian dengan melakukan sensus kepada wanita-wanita yang bisa dia temui. Kamu kalau haid berapa maksimalnya, gitu ya? Dan akhirnya semuanya setelah dapat datanya, disimpulkan tidak ada yang lebih dari 15 hari. Masya Allah. Nah, itu tuh di zaman Imam Syafi'i sudah dilakukan, gitu ya. Nah, jadi artinya dikombinasikan ya, apa yang disimpulkan lewat dalil dan apa yang terkait dengan fakta di lapangan disimpulkan. Nah, kalau misalnya dan insya Allah sih tidak akan terjadi kontradiksi gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadi kontradiksi, maka standar minimalnya tetap dikembalikan kepada syariat gitu. Nah, jadi intinya kalau kita kembali kepada kasus misalnya contohnya begini, kalau terjadi yang seakan-akan kontradiksi sebenarnya tidak kontradiksi. Misalnya begini. Ilmu kedokteran menetapkan bahwa wanita itu kalau di dalam syariat ada syariat iddah. Ya, seorang wanita kalau diceraikan oleh suaminya, ya maka dia akan mengalami iddah selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, salah satu hikmahnya adalah untuk memastikan bara'atur rahim minal hamli, untuk memastikan ketiadaan janin di dalam rahim si istri ya. Artinya setelah diceraikan dikasih batas masa 3 iddah ini, 3 kali haid ini sebagai iddahnya,
untuk memastikan rahimnya tidak ada janin. Agar nanti kalau selesai 3 kali haid atau 3 kali suci, dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain tanpa harus terjadi percampuran nasab di situ gitu kan. Nah, berarti dia memastikan untuk itu. Tetapi hari ini kan dunia kedokteran sudah bisa. Ya hari ini cerai, besok udah ketahuan ada hamil atau enggak gitu kan, lewat USG dan seterusnya gitu kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau itu sudah diketahui apakah kemudian syarat iddah dibatalkan? Nah, coba itu. Jadi kalau misalnya nih dunia kedokteran sudah memastikan nggak ada janin setelah hari ini diceraikan, apakah kemudian iddahnya batal gara-gara tidak ada janin? Waduh, enggak lah. Ya, tetap enggak dibatalkan, tetap berlaku syariat itu gitu kan. Nah, tujuannya apa? Kata para ulama, tujuan paling utamanya ta'abbudi, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti kenapa diharamkan babi. Dunia kedokteran hari ini menemukan informasi kalau babi terdapat banyak cacing pita yang bisa merusak tubuh bagi pemakannya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah disterilkan lewat peternakan yang bersih, apakah kemudian menjadi halal? Ya tetap haram juga gitu kan, walaupun udah sudah nggak ada penyakit lagi, ya tetap haram juga. Kenapa? Ta'abbud, ya dasar ibadah kepada Allah. Jadi di sini intinya sebisa mungkin tidak ada benturan antara ketentuan syariat dengan kesimpulan ilmiah yang dilakukan oleh eksperimen manusia. Dan insya Allah sih tidak akan terjadi benturan. Tapi kalau terjadi benturan, maka tetap syariatlah yang menjadi panglimanya. Untuk yang kedua, masalah pendapat yang tadi dikatakan Syekh Az-Zuhaili membolehkan sholat tidak menutup aurat. Ya tentunya ini beda dengan kasus yang tadi kita sebutkan ya. Kalau untuk yang tadi disampaikan sebenarnya itu dalam konteks darurat gitu ya. Dalam konteks darurat itu artinya begini, kita lagi di hutan gitu ya. Kemudian karena baru dikejar harimau, compang-camping lah pakaian kita. Waktu sholat masuk. Dan nggak bisa kita menjahit dulu dari dedaunan yang ada di hutan untuk menutup aurat gitu kan. Waktu sholat udah mau habis, ya sudah sholat semampunya saja walaupun auratnya terbuka. Ini konteksnya darurat. Nah, kalau dalam masalah ini sama dengan kasus as-sholatu li hurmatil waqti. Babnya adalah as-sholatu li hurmatil waqti. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ya sholat semampu yang bisa dilakukan, meskipun berhadas, meskipun tidak menutup aurat gitu ya. Dengan catatan memang tidak bisa memenuhi syarat-syarat sah sholat. Dan nanti kalau misalnya menemukan pakaian yang bisa menutup aurat, kalau menurut mazhab jumhur ulama sholatnya harus diqadha gitu ya. Karena sholat yang pertama tadi bukan untuk sahnya sholat, tapi untuk memuliakan waktu sholat dalam rangka menjalankan perintah Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, inilah yang disebut dengan as-sholatu li hurmatil waqti. Tapi kalau orang misalnya punya pakaian, kemudian tidak kesulitan memakainya, ya lalu kemudian beranggapan bahwa boleh sholat kalau tidak dilihat orang dalam kondisi telanjang, ya tentu ini bertentangan dengan ketentuan syariat. Karena sekali lagi, menutup aurat dalam sholat itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Contoh sederhananya begini sebagai analogi. Istri kita, yang punya istri, misalnya sholat berjamaah sama suaminya. Istri bersama dengan suaminya dalam satu rumah, boleh nggak tidak memakai jilbab? Boleh, Ustaz. Boleh. Kalau sholat? Kalau sholat nggak boleh. Nah, karena kan cuma sama suaminya aja. Gitu kan. Iya. Berarti kan tetap harus nutup aurat juga, gitu kan. Nah, jadi artinya, makanya kesimpulannya begini, aurat di luar sholat itu beda dengan aurat di dalam sholat. Nah, itu saya tegaskan begitu. Itu kaidahnya ya. Aurat di luar sholat terkait dengan hak manusia. Artinya wanita harus menutup aurat ketika dia bertemu dengan non mahram gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan sholat, ya nggak ada kaitan dengan manusia, tapi terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya, laki-laki di luar sholat, pundaknya bukan aurat. Ya, laki-laki di luar sholat, kalau misalnya cuma pakai baju singlet, cuma pakai kaos dalam gitu ya, ya secara fikih dia tidak berdosa, walaupun secara etika ya kalau misalnya ke mall pakai baju kaos ya tentu nggak pantas lah gitu ya. Tapi secara dosa dia nggak berdosa gitu kan, ini kan wilayah etika nanti kalau menutup pakaian. Tetapi kalau di dalam sholat ada larangan Nabi SAW melarang seorang laki-laki sholat dengan terbuka pundaknya, atifihi. Ya, nah itu dilarang oleh Nabi. Walaupun nanti larangannya ada yang mengatakan makruh atau ada yang mengatakan haram dan tidak membatalkan sholat, tapi dilarang gitu. Kenapa? Karena ini terkait dengan hak Allah yang kita diperintahkan untuk menutup aurat tertentu di dalam sholat yang berbeda dengan aurat di luar sholat. Nah, jadi sekali lagi standarnya adalah mana hak Allah dan mana hak manusia. Nah, itu harus kita penuhi secara berbeda. Ya, begitu Allah. Syukran Ustaz, jelas. Saya mau nambahkan satu lagi Ustaz. Ya, yang tadi yang tentang salat satu kuru, saya pernah baca sebenarnya kenapa dia harus 3 bulan itu. Ternyata penelitian terbaru itu di Belanda,
meskipun satu kali kuru itu sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak ada lagi janin. Tapi ternyata kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan baru DNA suami itu hilang dari janin, Ustaz. Itu penelitian terbaru seperti itu hikmahnya, Ustaz. Ya, nambahin aja, Ustaz. Iya, betul. Ya, saya tambahin informasi. Ya, betul. Kita juga pernah baca itu, Pak. Ya, dan uniknya, Pak Denny, yang saya baca, itu penelitiannya dari dokter Yahudi. Iya, Yahudi, Ustaz. Nah, Ustaz. Dan membuat dia masuk Islam. Betul. Tapi yang lebih unik lagi, yang lebih lucu lagi, dia iseng-iseng ya meneliti istrinya. Rupanya diketahui ada lebih dari satu laki-laki di DNA. Iya. Jadi, ya namanya pergaulan bebas mereka kan. Nah, gitu. Jadi memang seperti itu tujuannya. Dan itu salah satu tujuannya kalau nggak salah psikologi ya. Jadi wanita itu sudah siap secara psikologi untuk menerima suami yang lain setelah lewat iddah selama 3 kali haid gitu. Jadi bukan masalah hamil saja. Makanya ya kalau misalnya tapi laki-laki nggak berlaku ya. Makanya laki-laki hari ini bercerai besok nikah lagi nggak ada masalah. Atau istrinya kadang nggak ada itu. Atau istrinya meninggal hari ini baru dikuburkan, kuburannya masih basah, langsung walimahan di samping kuburannya. Nah, ini bedanya dengan laki-laki. Ya, walaupun secara etika kayaknya nggak etis lah gitu ya. Ya, tapi harus kita bedakan antara hukum fikih yang jelas halal haramnya dengan etika. Ini dua hal yang kadang tidak sejalan. Ya, bagus ini, Pak Denny. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan juga dari chat, Ustaz. Ya, silakan. Pak, ini ada 2 pertanyaan, apa Anda mau sekalian tanya, Ustaz? Hah? Ada 2 pertanyaan. Anda sekalian bacakan, Ustaz ya? Atau Ya. satu-satu aja lah. Bismillah. Dari Bapak Yudis pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, istilah ilat sama atau berbeda dengan maqasid syariat? Tafadhol, Ustaz. Ada titik kesamaan, ada titik perbedaan. Ya. Jadi perbedaannya sebenarnya dari sisi umum dan khusus. Umum dan khusus itu maksudnya begini. Kalau untuk ilat itu biasanya akan ada pada setiap hukum syariat yang akan bisa diterapkan dalam konteks yang berbeda dengan teks tetapi memiliki kesamaan ilat. Artinya begini, maksud saya adalah kalau untuk ilat itu digunakan dalam banyak kasus. Ya, tentunya kasus-kasus yang dia tidak murni ibadat kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu ilat. Jadi dalam masalah sholat ada ilat, dalam masalah puasa ada ilatnya, dalam masalah haji ada ilatnya, dalam masalah hukum keluarga ada ilatnya, dalam pidana ada ilatnya. Jadi ilat itu berlaku dalam banyak aturan syariat gitu ya. Tapi kalau maqasidus syariah ini semacam legal formal yang menghimpun semua ilat tadi. Bahwa semua ilat yang diterapkan dalam aturan syariat pada dasarnya bertujuan pada satu maqasidus syariah, satu maksud syariat, yaitu maslahat. Gitu. Jadi semua ilat akan merujuk kepada satu maksud syariah, yaitu maslahat. Tapi nanti maslahat ini dijabarkan lagi oleh para ulama yang disimpulkan ada 5 maslahat yang kita kenal dengan istilah 5 maqasidus syariah. Nah, jadi bisa dikatakan ilat dan maqasidus syariah itu titik temunya ya karena itulah yang menjadi dasar diterapkannya aturan syariat gitu ya. Tapi dari sisi keumumannya maqasidus syariah itu sebenarnya miripnya gini aja lah ya, analoginya sederhananya ilat itu fikih, analoginya ya, ilat itu fikih, sedangkan maqasidus syariah itu qawaid fiqhiyah. Nah gitu. Jadi ya, fikih kan banyak tuh, dalam semua bab ada fikih gitu kan. Tapi nanti ada beberapa kesamaan fikih yang dikumpulkan dalam satu kaidah. Nah, satu kaidah itulah yang kita sebut maqasidus syariah. Sedangkan fikih-fikih ini ilat-ilatnya semua. Dan yang kedua bisa kita simpulkan, maqasidus syariat itu kadang juga tidak terkait dengan ilat yang terkait dengan maslahat manusia secara khusus. Tapi juga dia terkait dengan maslahat yang dikaitkan dengan hak Allah. Ya, yang disebut dengan ta'abudi. Itu juga termasuk bagian dari maqasidus syariah. Tapi kebanyakan kan kalau kita bicara ilat itu biasanya terkait dengan hak manusia gitu kan. Nah, jadi artinya begini, misalnya seperti sholat 5 waktu, sholat zuhur, kenapa kok waktunya dari sejak tergelincir matahari sampai gini aja. Sholat zuhur itu kenapa kok jumlahnya 4 rakaat? Kenapa tidak disamakan dengan sholat subuh 2 rakaat? Nah, kalau kita katakan apa ilatnya, sebenarnya tidak ada ilatnya gitu kan. Kenapa? Karena itu adalah ta'abudi. Tujuannya untuk kita beribadah kepada Allah. Tapi maqasidus syariahnya ada, yaitu hifdzuddin.
Karena itu bagian dari untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keberadaan Tuhannya. Karena fitrah manusia itu dari sisi maslahat membutuhkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebenarnya ada titik temu, ada titik perbedaan dari sisi keumuman dan kekhususan. Tapi hakikatnya dua-duanya adalah bagian dari alasan diterapkannya syariat kepada umat manusia. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu perbedaan antara ilat dan maqasidus syariah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah saat ini mencampuri budak wanita tanpa nikah masih diperbolehkan seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Mu'minun ayat 6? Ya, pertanyaannya, budaknya mana dulu? Nah, iya. Ya, jadi sama seperti kita bertanya, apakah yang namanya sholat di bulan bisa menghadap kiblat? Pertanyaannya, ada nggak orang sholat di bulan dulu? Jadi kalau misalnya dikatakan apakah bisa, ya tetap bisa karena tidak ketentuan menggauli berhubungan seksual dengan budak, ya budak hamba sahaya itu tidak mansuh aturan syariat. Dia berlaku sampai hari kiamat. Tapi sesuatu yang tetap berlaku bukan berarti sesuatu yang harus ada. Ya analogi sederhananya begini Ustaz Uzaifah. Sekarang waktu asar, kita masih di waktu asar gini ya? Iya. Kita masih di waktu asar, artinya belum maghrib. Ada nggak sholat isya ketika kita di waktu asar? Ada. Ada kan sholat isya ya? Tapi bisa nggak kita sholat isya? Nggak boleh, Ustaz. Ya nggak bisa dan nggak boleh karena belum masuk waktu kan. Nah begitulah kasus dengan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Ya benar. Apakah masih bisa berlaku menggauli budak itu? Apakah masih bisa? Ya masih bisa karena aturan syariat tidak menghapus untuk ketentuan menggauli budak sahaya gitu. Tapi pertanyaannya apakah ada budak hari ini? Ya jawabannya nggak ada gitu ya. Nah gitu. Nah jadi artinya kalau ditanya masih berlaku. Saya katakan yang bertanya berhubungan seksual ditetapkan oleh syariat hanya halal dilakukan dengan dua cara. Ya hanya halal dilakukan dengan dua cara. Pertama melalui pernikahan yang memenuhi ketentuan syariatnya, dan yang kedua melalui perbudakan. Tetapi untuk perbudakan hari ini memang bukan tidak berlaku, tidak ada, faktanya tidak ada. Dan apakah mungkin akan ada? Ya wallahu a'lam, kita lihat saja nanti kondisinya. Ya karena perbudakan akan muncul ketika ada peperangan. Tapi Islam juga dengan catatan tidak menginginkan peperangan. Namun budak adalah salah satu hukum terkait dengan peperangan. Ya, kalau dibandingkan, jadi kalau kita bicara dalam kacamata cuma dua pilihan ya, menghukum mati tawanan atau memperbudaknya mana kira-kira yang lebih manusiawi? Memperbudak. Nah, iya, karena masih dianggap sebagai manusia gitu. Tapi kalau dibiarkan saja, gimana musuh kita ini? Lagi kita tawan, gitu kan? Jadi perbudakan akan muncul ketika ada peperangan. Tapi dengan catatan Islam tidak menganjurkan peperangan, maka konsekuensinya pun tidak dianjurkan di dalam Islam, walaupun masih ada hukumnya. Oke. Berarti sebenarnya Islam itu berusaha meminimalisir perbudakan saja. Ya, dan itu kesepakatan semua ulama. Karena banyak aturan syariat yang bahkan menganjurkan dan bahkan menjadi kewajiban. Kalau ada budak kayak kafaratul yamin, kafarat berhubungan seksual di tengah puasa Ramadan, ya kan? Nah, itu salah satu bentuknya adalah pembebasan budak. Tapi kan masalahnya budak nggak ada, ya udah ada pilihan kafarat yang lain gitu. Tapi para ulama sepakat pembebasan budak termasuk yang dianjurkan dalam Islam. Ya, termasuk dianjurkan dan pahalanya besar sekali. Rasul menyebutkan pahalanya besar sekali dalam banyak hadisnya. Ya, tapi masalahnya nggak bisa kita terapkan juga kalau nggak ada budak. Nggak ada budaknya. Ya analoginya kayak tadi lah, ada sholat isya tapi kita nggak bisa sholat ya karena belum waktunya. Oke, mungkin karena pertanyaannya juga udah habis dan berakhir. Syukron jazakumullah khairan atas ilmunya. Kajian hari ini sangat menarik dan banyak hal yang dapat kita petik. Semoga dengan ini kita makin istiqomah untuk menuntut ilmu saja. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebelum kita tutup ada yang bertanya nih, Ustaz. Apakah pengajian ini rutin sejak mulai pukul 16.30? Nah, ini sekali lagi kami beritahukan atau kami informasikan kepada para pemirsa baik di YouTube maupun di Zoom yang menonton. Kajian Sekolah Fikih Live ini ada di rumahfikih.com. Jadi bisa dicek informasinya ya, jadwalnya ya. Informasi jadwalnya di rumahfikih.com. Nah, ini khusus buat jadwalnya Ustadz Isnan. Setiap kajian Ustadz Isnan, saya akan menginformasikan informasi kajian berikutnya untuk Ustadz Isnan. Nah, ini kajian berikutnya untuk Ustadz Isnan insya Allah pada hari Senin di jam yang sama. Jam 16.30 ya Ustadz ya? Ya,
Pokoknya saya setiap jam 16.30. Walaupun harinya seminggu mungkin bisa 3 atau 4 gitu. Setiap jam 16.30 nanti bisa dicek di rumah Fikih. Kalau gitu tak share screen aja sebentar nih saja. Besok libur ya, nggak ada ya? Besok libur kita Kita atau ya kita. Kajian antum libur. Baik. Nah, ini nih. Jadi di sini udah kelihatan. Ini sebenarnya dicarinya di gini nih, di Rumah Fikih. Pertama klik rumahfikih.com, kemudian kita bisa cari di sini. Ada SF Live. Nanti di situ ada jadwalnya langsung. Jadi insya Allah nih, misalkan sekarang nih adalah kajian terakhir hari ini. Jadi ditutup dengan kajian Ustadz Isnan. Nah, kemudian besok ada kajian dari Ustadz Muhammad Wahab, kemudian Ustadz Sutomo. Kemudian 2 hari lagi ada kajiannya Ustadz Isnan di jam yang sama. Baik. Mungkin hanya itu saja dari saya. Antum ada closing dulu Ustadz sebelum kita tutup dengan kafaratul majelis? Belum ketemu keyword yang pas. Ya, cukup lah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan mantuk. Insyaallah pada hari Senin ya, Saudara Eva, kita akan membahas mafhum ya. Masih istidlal bayani dengan tema mafhum. Insyaallah mafhum ini 1 sesi pembahasannya. Ya. Baik. Syukran. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang ingin menginfakkan harta terbaiknya di kita untuk kelangsungan sekolah Fikih Live bisa mengirimkan transfer ke rekening bank yang ada di samping saya, Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah. Oke, mungkin semoga dengan ini kita bisa makin istiqomah dan menambah ketakwaan kita. Sekali lagi terima kasih bagi guru kita Ustadz Isnan Ansori atas ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga pamit Ustaz Eva dan teman-teman Rumah Fikih, jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.